وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat maghrib salat al-huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Dia Rabbul Alamin yang berhak mendapatkan pujian dari hamba. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang banyak kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada kita Islam, telah memberikan pada kita iman, nikmat yang sangat besar yang tidak terbandingkan dengan apapun dari nikmat dunia. Kita pun bersolawat dan mengucapkan salam pada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi yang merupakan anugerah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat beliau. Nikmat besar tatkala kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan kita bimbingan sehingga kita mengetahui hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bertemu dengan beliau, akan tetapi melalui hadis beliau, maka itu pun sama dengan mendapatkan bimbingan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Pada kesempatan yang mulia ini kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan membahas tentang hadis yang berkaitan dengan silaturahim yang diambil dari kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau menyusun kitab beliau dalam lebih kurang 13 tema di dalam pembahasan silaturahim. Beliau mulai dengan kewajiban silaturahim. Hadis diterima dari sahabat Dhamdham bin Amr al-Hanafi. Kata beliau, qala jaddi, kakekku pernah berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man abar, wahai Nabi, siapa orang yang harus saya perlakukan dengan baik? Qala ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa maulaka alladhi yalidaka haqqun wajib wa rahimun mausulah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang harus kamu perlakukan dengan baik adalah ibumu, ayahmu, saudari perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian kerabatmu. Itu adalah hak wajib yang harus kamu ketahui, dan silaturahim yang tersambung. Hadis ini menjadi dasar bahwa silaturahim wajib, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut wa haqqul wajib, dan hak yang wajib jangan dilupakan, menyambung tali rahim. Dan kata para ulama, sebesar-besar hubungan silaturahim yang harus dijaga oleh seorang hamba adalah kepada orang tuanya. Seperti yang Nabi katakan, Nabi telah mengurutkan dari yang paling penting. Hendaknya seseorang menjaga hubungan dengan ibunya, seseorang menjaga hubungan dengan ayahnya, seseorang menjaga hubungan dengan adiknya, adik perempuannya, kakak perempuannya, saudari perempuannya. Maka orang yang memiliki saudari perempuan, dia wajib untuk menjaga hubungan, mengetahui kabarnya, bertanya, mengucapkan salam. Begitu pula saudara laki-lakinya, adik ataupun kakaknya. Orang yang memiliki saudara kandungnya, maka dia
dia harus bertanya, menjaga hubungan, mendoakan, dan itu adalah hak wajib kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya adalah kerabat kemudian kerabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun kata hadis yang diterima dari Abi Hurairah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Nabi, beri tahu, beri peringatan, kasih tahu pada kerabat dekatmu. Kita tidak boleh, kita punya kerabat dekat, kita tahu sesuatu berharga, tapi kita biarkan kerabat kita tidak tahu. Ilmu agama ini adalah yang paling berharga dari apapun di dunia, dari urusan dunia. Pengetahuan tentang ibadah kepada Allah saja. Nah, orang kalau beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak bisa masuk surga. Pengetahuan tentang wajibnya sholat. Kita hidup pada zaman orang yang masih menelantarkan sholat. Apa yang dilakukan Nabi? Qala Nabi fanadaya bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abdil Manaf, anqidhu anfusakum minan nar ya bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Beliau panggil kerabatnya. Ia tidak satu ayah satu ibu, tapi kakek, kemudian kakek, kemudian kakek, keluarga dari kakek-kakeknya. Beliau katakan, ini gaya bicara di zaman Nabi. Ya, disesuaikan saja dengan gaya bicara di zaman kita. Kan setiap orang ada pembicaraannya mungkin lain. Orang lebih paham tentang keluarga. Kalau Nabi begini, Nabi seru, wahai keluarga fulan, wahai keluarga fulan, itu keluarga kakek semua. Selamatkan diri kalian dari neraka Allah. Saya tidak bisa kasih jaminan. Bahkan Nabi di sini pun menyebut, wahai Fatimah putri Muhammad, anak beliau sendiri, dengan kalimat sama. Selamatkan dirimu dari neraka Allah. Saya tidak bisa beri jaminan. Apa yang paling berharga? Yang paling berharga adalah urusan surga dan neraka. Seorang anak berkata pada orang tuanya, saya ingin punya masa depan. Maka bapaknya mengatakan, masa depan seorang muslim akhirat. Maka yang harus diamankan dari urusan masa depan adalah urusan surga. Seorang tahu jalan dia menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian poin Al-Imam Al-Bukhari selanjutnya adalah terkait silaturahim. Nabi Ayyub Al-Ansari anna a'rabiyyan arada li Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi faqala akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Ini orang Arab Badui. Ini orang di zaman Nabi. Mungkin beda dengan orang di zaman kita. Tapi di zaman Nabi, yang penting bagi mereka adalah jalan ke surga. Apa yang dia tanyakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Nabi, beritahu aku jalan menuju surga yang bisa menyelamatkanku dari neraka. Qala ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an. Nabi katakan, yang bisa menyelamatkanmu sampai ke surga, terhindar dari neraka, kamu mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tidak boleh berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tuqimus shalah, kamu laksanakan sholat, tegakkan sholat. Wa tu'tiyaz zakat, kamu tunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan kamu jaga hubungan silaturahim.
Ini orang tanya jalan ke surga, Nabi sebutkan dengan poin-poin tadi. Ada hubungan dengan Allah, tauhid, salat, zakat. Ada hubungan dengan masyarakat, sesama manusia, zakat masuk di dalamnya. Kemudian silaturahim. Kata Ali, kalau setiap orang memperhatikan rahimnya, maka insya Allah kaum muslimin kuat, masyarakat kuat, sehingga tidak ada yang tertipu. Ada orang minta bantuan dan dia tidak tahu apakah betul orang ini pada keadaannya ataukah dia menipu. Kalaulah dia memperhatikan setiap rahimnya, kalaulah dia pergi pada rahimnya, maka kaum muslimin akan kuat. Kita hidup di dunia ini tidak lepas dari ujian, musibah. Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Akan tetapi Nabi mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nabi mengatakan al-muslim akhul muslim. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Muslim saudara muslim lainnya. Kalaulah setiap permasalahan dipikul bersama, maka semua akan menjadi ringan. Akan meminimkan yang namanya penipuan, kejahatan, kesulitan. Dan Islam telah mengajarkan sedari awal. Hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam adalah tentang keutamaan silaturahim. Apa kelebihannya? Kita ketahui bahwa secara umum setiap amal saleh menghantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abi Hurairah, "Ata rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna li qarabah asiruhum wa yaqta'un." Wahai Nabi, saya punya kerabat, keluarga artinya. Saya berusaha menjaga hubungan rahim, mengunjungi. Silaturahim gambarannya dengan mengunjungi. Bisa dengan bertanya kabar, bisa dengan memberi hadiah. Hadiah tidak harus membebani diri. Segelas air, mempersilahkan sebagai tempat duduk, tempat istirahat, bahkan mendoakan, bahkan mengucapkan salam. Bahagian dari silaturahim. Saya menghubungi, maksudnya menjaga silaturahim, menjaga hubungan, tapi mereka tidak. Mereka seakan memutuskan hubungan. Wa ahsanu ilaihim wa yasifuna ilayya. Saya berusaha berbuat baik, tapi yang saya dapatkan perbuatan buruk. Wa yajhaluna alayya wa ahlimu anhum. Mereka berbuat tidak pantas terhadap saya, padahal saya selalu menyikapinya dengan lapang, lembut, sabar. Qala la in kana kama taqulu ka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau demikian halnya seperti yang engkau katakan, maka seolah engkau memberi mereka api dan Allah senantiasa menjadi penolongmu selama engkau tetap seperti itu. Dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa seorang muslim wajib menjaga hubungan rahim
walaupun saudaranya tidak mau. Wajib berbuat baik walaupun kerabatnya berbuat buruk. Wajib sabar walaupun kerabatnya berbuat hal yang tidak layak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang begitu yang kamu lakukan seperti itu, maka Allah akan menjadi penolong kamu dan saudara kamu akan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahasa ringannya, hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahasa beratnya. Tapi sebelum jauh, kita ambil pelajaran dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang seperti itu yang kamu katakan, dari sini sahabat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka orang amanah terhadap cerita. Tapi kita di akhir zaman, kalau kita menemukan orang berbicara tentang orang lain dan kita harus menanggapi, sementara kita tidak pernah kenal orang yang diceritakan, tidak tahu duduk perkara, gunakanlah kalimat dari Rasulullah. Kalau memang seperti itu kondisinya, tidak boleh seseorang langsung menghukumi bahwa dia adalah orang buruk, sementara dia tidak pernah kenal. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang seperti itu kondisinya, maka seseorang menjawab berdasarkan apa yang dia dapatkan informasi, menunjukkan bahwa kita hidup pada zaman yang mungkin seperti yang dialami oleh sahabat Nabi. Tapi apakah boleh perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan buruk? Tidak boleh. Harus tetap disikapi dengan baik. Tapi seseorang harus ingat, jangan dia memberikan kebaikan secara nampak saja, padahal batinnya tidak demikian. Orang mengatakan, saya menjaga hubungan silaturahim, tapi kerabat saya memutuskan hubungan silaturahim. Padahal pada kenyataannya kelakuan dialah yang membuat kerabatnya jauh. Dia hanya menunjukkan tampak, tapi batinnya tidak. Saya berbuat baik, tapi kerabat saya berbuat buruk. Hanya tampak seolah-olah dia berbuat baik, padahal di batinnya tidak. Itu pun tidak boleh. Seseorang tidak boleh beralaskan dengan agama, padahal dia telah melakukan keburukan terhadap saudaranya. Seseorang harus mengerti bahwa ada kalanya orang perlu sendiri. Jangan terus diganggu. Walaupun dengan bahasa saya menasihati, tapi hakikatnya kamu mengganggu, sehingga saudaranya berbuat buruk dengan dorongan syaitan, dan dialah yang menjadi bara dari perbuatan buruk itu terus menyala-nyala. Maka lihat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang seperti itu, karena kita tidak tahu apa yang diperbuat orang. Seseorang mengatakan, saya amar ma'ruf nahi munkar, padahal dia tidak berbuat ma'ruf dan dia tidak mencegah munkar, hanya tampak zahir saja, akan tetapi keliru. Maka kita pun dalam belajar harus lebih mendalam, harus lebih hati-hati, harus lebih meminta hidayah, petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam membawakan hadis tentang keutamaan lain dari silaturahim. Akhbarani Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang mau ditambahkan umurnya, siapa yang mau dilapangkan rizkinya, maka jagalah silaturahim.
Apakah umur bisa ditambah? Kata para ulama. Apakah rizki bisa ditambah? Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan umur hamba? Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan rizki hamba. Maka ada dua cara para ulama di dalam menjawabnya. Yang pertama, iya, umur bisa ditambah, rizki bisa ditambah. Maka orang yang melakukan silaturahim, di antara keutamaannya menambah umurnya, di antara keutamaannya menambah rizkinya. Dan orang yang memutuskan hubungan rahim, hanya kabar tidak, mendoakan tidak. Seseorang mungkin tidak tahu lagi kabar saudaranya, entah di mana. Tapi kalau dia perkirakan masih hidup, hendaknya dia mendoakan. Itu diantara cara menjaga hubungan rahim. Orang yang menjaga hubungan rahim ditambahkan umurnya, ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban ulama yang kedua adalah tidak ada yang ditambah. Umur sudah Allah tetapkan, rizki sudah Allah tetapkan. Maksud dari ditambah umurnya, ditambah rizkinya, itu sudah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu orang ini akan menjaga hubungan silaturahim, maka Allah sudah tetapkan umurnya sudah ditambah lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tetapkan rizkinya ditambah lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu bahwa tatkala disuruh menjaga silaturahim, fulan akan menjaganya, adapun yang fulan tidak akan menjaga. Ini jawaban para ulama. Akan tetapi hakikatnya seperti yang Nabi katakan, menjaga hubungan rahim menambah umur, menambah rezeki. Sebagian mengatakan menambah keberkahan umur, menambah keberkahan rezeki. Allah Ta'ala a'lam. Orang yang menyambung hubungan kekeluargaan atau silaturahim akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi pertolongan Allah dan menambah umur dan rezeki, sekarang cinta Allah. An Ibnu Umar qala, "Man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu, nusi'a fi ajalihi, wa thara maluhu, wa ahabbahu ahluhu." Qala Ibnu Umar, "Man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu, unsi'a lahu fi umurihi, wa thara maluhu, wa ahabbahu ahluhu." Ibnu Umar menyebutkan kalimat Ibnu Umar menyebutkan ini adalah asal, karena dia adalah perkataan sahabat, dia bukan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi statusnya adalah seperti status hadis. Kenapa demikian? Karena perkataan sahabat dalam urusan ghaib tidak mungkin mereka ketahui kecuali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak mungkin mereka, kalau betul ini sahabat yang mengatakan, mereka berani berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Karena mereka adalah amanah. Allah telah redha. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha pada mereka, sahabat Rasulullah, dan mereka sahabat Rasulullah pun redha pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahim, akan dipanjangkan umurnya
dibanyakkan hartanya, dijadikan dia dicintai keluarganya. Pertama, umur. Kedua, rizki, harta. Ketiga, kecintaan keluarga. Apa hubungannya dengan judul yang dibawakan oleh Imam Bukhari? Imam Bukhari mengatakan silaturahim akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ibnu Umar di sini mengatakan keluarganya mencintainya. Al-Imam, inilah fikihnya, inilah pemahaman beliau, bahwa dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah mengatakan bahwa tatkala Allah mencintai hamba di langit, Allah akan memanggil malaikat Jibril dan mengatakan, cintai fulan karena aku mencintainya. Maka malaikat Jibril akan mengumumkan di langit, cintailah fulan oleh kalian karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kalau semua penduduk langit telah mencintai fulan, maka di dunia penduduk bumi Allah buat mencintai orang itu. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun setiap orang mesti ada yang membencinya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada juga musuhnya, orang jahat yang membenci Nabi, padahal beliau adalah orang terbaik di dunia ini. Maka di antara keutamaan menjaga silaturahim adalah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam menyebutkan hadis berikutnya dari Miqdam bin Ma'di Karib, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrab fal aqrab. Bahwa kata Miqdam bin Ma'di Karib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah telah mewasiatkan kalian berbuat baik pada ibu kalian. Beliau ulangi lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kalian untuk berbuat baik pada ibu kalian. Dan beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kalian berbuat baik kepada bapak kalian, kemudian kepada kerabat, kemudian kepada kerabat setelahnya. Ini menunjukkan bahwa ada urutan, ada tingkatan, dan ini maklum dalam agama kita bahwa setiap orang memiliki hak, namun ada yang lebih berhak. Setiap orang punya keutamaan, namun ada yang lebih utama. Didahulukan ibu, kemudian ayah, kemudian yang terdekat. Dan dalam hadis yang sudah kita sebutkan, yang terdekat itu saudari perempuan, baru setelahnya saudara laki-laki, dan seterusnya dan seterusnya. Maka hendaknya orang mengetahui hak kerabat keluarganya. Allah Ta'ala a'lam. Berikutnya adalah rahmat tidak turun kepada kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan silaturahim. Setelah tadi Al-Imam membawakan tentang keutamaan, kini Al-Imam menyebutkan tentang ancaman bahwa tidak dirahmati orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Akhbarana Sulaiman Abu Idam qala sami'tu Abdullah bin Abi Aufa yaqul an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rahmah
la tanzil ala qaumin fihim qati' rahimin. Rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ini harus difahami seseorang. Antara dia berbuat baik